Halo, selamat malam kepada Ibu Lisa Amelia Fransen selaku dosen pengampu mata kuliah MSDM kelas SI 21 dan juga teman-teman semua. Sebelumnya saya Rinaldo Arisantoso bersama teman saya Mario Francisco akan menjelaskan materi tentang kedisiplinan pertemuan ke-9 mata kuliah MSDM. Yang pertama, definisi kedisiplinan. Definisi kedisiplinan merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan, perusahaan, dan norma-norma yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, bukan atas paksaan. Selanjutnya, disiplin kerja. Suatu alat yang digunakan oleh manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku. Perlunya peraturan dan hukuman. Peraturan itu diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata tertib yang baik pada sebuah perusahaan. Hukuman itu diperlukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan mendidik karyawan supaya mentaati semua peraturan perusahaan. Tujuan dan kemampuan. Tujuan harus jelas, cukup menantang, serta sesuai dengan kemampuan karyawan. Selanjutnya, teladan pimpinan. Pimpinan harus menjadi panutan, harus menjadi contoh yang baik, disiplin, jujur, adil, serta sesuai antara ucapan dan tindakannya. Selanjutnya, balas jasa. Kedisiplinan karyawan tidak mungkin baik bila balas jasa kurang memuaskan. Keadilan. Keadilan sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan karyawan. Selanjutnya, pengawasan melekat. Atasan secara langsung mengawasi perilaku dan pekerjaan karyawan. Sanksi hukum. Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Selanjutnya ada ketegasan. Pimpinan harus tegas dan berani bertindak untuk menghukum karyawan yang tidak disiplin. Hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan yang harmonis dapat memotivasi kedisiplinan yang baik. Selanjutnya, sanksi pelanggaran kerja. Sanksi pelanggaran ringan, teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi pelanggaran sedang, termasuk penundaan kenaikan gaji, penurunan gaji, penundaan kenaikan pangkat. Selanjutnya, sanksi pelanggaran yang berat. Ini meliputi penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian, dan pemecatan. Nah, inilah konsep kedisiplinan. Persaingan dan konflik. Definisinya, persaingan yang pertama, kegiatan yang berdasarkan atas sikap rasional dan emosional dalam mencapai prestasi kerja yang terbaik, dimotivasi oleh ambisi untuk memperoleh pengakuan, penghargaan, dan status sosial yang terbaik. Yang kedua, kompetisi terjadi apabila tujuan kedua belah pihak yang saling berhadapan tidak sesuai. Akan tetapi pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat mencampuri urusan orang lain. Definisi konflik yaitu persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan akan menimbulkan ketegangan, konfrontasi, perkelahian, dan frustasi jika tidak diselesaikan. Lalu konflik organisasi yaitu perbedaan pendapat antara dua atau lebih banyak anggota organisasi atau kelompok karena harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas atau karena mereka mempunyai status, tujuan, penilaian, atau pendapat yang berbeda. Jenis-jenis konflik yang pertama ada konflik dalam diri individu, yang kedua konflik antara individu, yang ketiga konflik antara individu dan kelompok, yang keempat konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, dan lalu yang kelima konflik antara organisasi. Penyebab timbulnya konflik yang pertama saling ketergantungan tugas,
meliputi ketergantungan yang dikelompokkan, ketergantungan berurutan, ketergantungan timbal balik, dan yang kedua perbedaan tujuan dan prioritas, yang ketiga faktor birokratif atau lini staf, dan yang keempat sikap menang kalah. Cara mengelola konflik, yang pertama metode stimulasi konflik, yang kedua metode pengurangan konflik, dan yang ketiga metode penyelesaian konflik. Cara mengelola konflik, yang pertama metode stimulasi konflik, yaitu situasi konflik terlalu rendah sehingga para karyawan takut untuk berinisiatif dan menjadi pasif, sehingga perlu perangsangan konflik. Lalu metode pengurangan konflik, yaitu mengelola konflik melalui pendinginan suasana, tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik. Lalu ada metode penyelesaian konflik, yaitu dominasi dan penguasaan. Yang pertama, metode ini meredakan konflik dan bukan menyelesaikannya. Yang kedua, menciptakan situasi menang kalah dalam pihak yang kalah dipaksa untuk tunduk pada wewenang yang lebih tinggi atau kekuasaan yang lebih besar. Sekian dan terima kasih.